Baik. Nah, selanjutnya tadi diinformasikan sama Bu Evi, bagaimana kerja software ini, ya workflow-nya seperti ini. Nah, saya yakin teman-teman yang sudah mengerjakan menggunakan vSIM, ya itu sudah familiar ya dengan fungsi, tinggal saya menyelaraskan saja beberapa. Tapi bagi pengguna baru, nggak usah kecil hati, ya. Software ini termasuk yang paling mudah untuk diikuti. Workflow-nya itu paling mudah, ya. Makanya banyak anak-anak yang baru belajar 2 hari, jangankan 2 hari, ikut training ini Pak Sigit, besoknya udah Pak Sigit itu cuma ngasih langkah A, B, C, ya teman-teman sudah bisa mengembangkan sampai Z gitu ya. Jadi gitu. Jadi nggak usah kecil hati, ini workflow-nya sangat gampang diikuti ya, setelah kita tahu konsepnya, tadi Pak Amin juga sudah sampaikan. Ini akan lebih mudah dicerna bagi adik-adik mahasiswa yang tadi sudah dihantarkan Pak Amin juga, mereka yang sudah mendapat teorinya sudah bagus ya, artinya TLL sudah dapat, rekayasa lalu lintas sudah dapat, terus apa lagi mata kuliahnya, perencanaan angkutan umum, geometrik sudah dapat, itu biasanya yang mau tugas akhir itu udah tinggal nambah ini aja ya. Nah, sekarang workflow-nya gimana nih si vSIM nih? Nah, kita bagi workflow-nya vSIM ini dari 4 blok seperti ini ya workflow-nya. Yang pertama, kita membangun jaringan jalan dulu nih. Jaringan jalan dulu kita bangun, berarti kan kita butuh data jaringan jalan ya, panjang, lebar, gradien, ya seperti apa. Kemudian setelah itu kita bergerak kepada urusannya sama kendaraan. Jadi setelah ngurusi soal jalannya, sekarang kita ngurusi kendaraan. Ya, kemudian setelah itu kita masuk baru pengaturan kecepatan dan kontrol apil, ya kecepatannya berapa, apilnya berapa, ya kemudian kita perlu nggak mempertimbangkan parkir, ya parkir dan public transport, ya ini perlu tidak, kalau tidak ya nggak usah sampai step ini, ya kalau hanya rekayasa lintas ya udah speed dan kontrol aja udah cukup. Tapi kalau kita mau analisis yang lebih kompleks, bagaimana parkir-parkir itu kita tempatkan sesuai dengan menjaga kinerja jalan, ya kita bisa lakukan analisis parkir. Atau bagaimana kita bisa tadi itu mengintegrasikan angkutan umum, ya mendesain angkutan umum dengan vSIM, penjadwalan, ya kita bisa tes di dalam vSIM. Nah kemudian ini yang agak banyak, yaitu adalah model calibration, ya kemudian terakhir evaluation dan ini workflow-nya seperti ini. Ya tentunya ini agak repot kalau diantarkan dalam satu sesi ya. Kita coba comot-comot aja lah yang menarik gitu ya. Seperti apa untuk sesi 1 hari ini. Ya sebenarnya ini kelas Pak Sigit kalau profesional itu dihantarkan dalam 3 hari. Ya kalau mahasiswa Pak Sigit 1 semester nih 10 kali pertemuan ya. Ya karena satu pertemuan cuma dikasih sekitar 1 jam ya. Tapi kalau kelas profesional kita paksakan untuk 3 hari, dia harus menyerap semua informasi yang kita berikan ya. Network development, apa yang dibutuhkan ya, peta dulu kita butuh, peta jaringan jalan ya, mau di mana lokasinya, nanti kita bangun dulu dari peta itu sebagai peta latar, kita bangun link, kita bangun konektor ya. Kemudian nah ini nanti materi ini, sorry maaf belum saya skip. Nah, berikutnya setelah peta ya jaringan jalan, link dan konektor, kita masuk ke urusnya sama kendaraan ya. Nah, kendaraannya masih agak berlapis dalam penyesuaian codingnya, kita harus tahu dulu 3D modelnya seperti apa, vehicle modelnya, tipe kendaraan, vehicle class-nya seperti apa. Kemudian masuk ke volume nanti ini traffic input. Berapa komposisinya, berapa kecepatan yang diinginkan, terus volumenya masukannya di mana. Nah, distribusinya kita bagi dua dalam vSIM ini, punya kemampuan distribusi secara statik dan distribusi secara dinamik. Ya, informasi saja, pembagian distribusi ini tergantung data survei yang kita punya. Ya, kalau kita punyanya TC, kita hanya bisa pakai punya statik saja. Tapi kalau kita punya data apa? MAT, matriks asal tujuan, kita bisa gunakan namanya dynamic. Ya, tergantung daripada kebutuhan data yang kita gunakan. Ya. Termasuk kalau sudah datanya ada apa, baru kita lakukan prosedurnya masing-masing sesuai dengan distribusinya. Kalau statik distribusinya, ya maka pengoperasian di vSIM berbeda dengan yang dynamic. Seperti itu. Ya, hati-hati. Ya, jadi ini kita punya dua distribusi traffic, ada yang statik, ada yang dinamik. Speed itu kita belajar speed distribution, speed limit, dan ready speed, kita akan kontrol di situ.
kita akan kendalikan dalam penyesuaian parameter. Terus kemudian control itu ada dua, ada yang signalized, ada yang unsignalized. Ya, kalau signalized ya pasti sudah tahu yang apil itu, Bang Icu itu. Nah, terus bagaimana kita melakukan pengendalian lalu lintas yang tidak bersinyal? Ya, tidak bersinyal itu apa? Ya, bunderan tadi sudah disebut, ya, kemudian konflik, nangani konflik, ya, itu kita adalah salah satu tools yang apa? Unsignalized, ya, unsignalized control. Oke, PT public transport kita butuh peta rute, ya, kemudian PT stop, haltenya di mana. Ini agak repot kalau di luar di saat ini yang existing di beberapa kota, ya, karena kita punya random PT stop, ya, kita modal telunjuk aja sudah mobil itu berhenti di mana saja, ya. Ini agak repot. Sementara kalau di modern angkutan umum, ya, kita sudah punya fixed PT stop, ya, tempat pemberhentian yang tetap, ya, di sini, di shelter, ya. Tapi kalau di beberapa daerah masih berlaku random PT stop, ya, bahasa saya. Jadi di mana aja Anda bisa berhenti untuk angkut dan menurunkan penumpang. Ini agak repot, ya, agak berbeda, ya, kondisinya. Nah, kemudian kita butuh service frequency, ini juga yang nggak bisa, yang jarang sekarang, ya, jarang. Sekarang udah ada beberapa kota, tapi di beberapa kota lain juga masih belum punya service frequency yang baik terhadap angkutan umum. Ya, parkir, nanti kita bicara parking lot, parking route, ya, parking lot creator, ya, kita akan buat, ya, bisa dibuat dengan analisis parkir. Kemudian nanti waktu kita bicara model calibration, validation, kita ada emergency stop, ya, driving behavior, kemudian traffic input profile, dan gap acceptance. Nah, terakhir nanti, ya, kita bisa dapat numerical output nih, ya. Apa itu waktu tempuhnya berapa, terus delay, stop delay, volume, ya, panjang antrian, itu bisa kita ukur. Nanti kita buat visualisasinya seperti itu. Nah, visualnya tadi itu bisa 2D, bisa 3 dimensi, kita bisa merekam hasil simulasi itu, ya, ke dalam file format video, ya, kemudian kita bisa distribusikan. Jadi nanti kalau ada kebutuhan tentang videonya, kita juga cukup tampilkan saja videonya nanti di VMS, ya, jalan-jalan di jalan itu, ini loh perbaikan terhadap perubahan 2 rute sampai 4 fase jadi 2 fase kita lakukan, masukkan, tayangkan video simulasinya, ya, untuk presentasi dan untuk kebutuhan publikasi. Itu bisa kita lakukan. Oke, itu saja, ya, workflow-nya, ya. Jadi kita sudah belajar fundamentalnya. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana alurnya mengerjakan VISIM, ya. Nah, sekarang kita masuk ke technical session-nya, VISIM-nya. Jadi yang pertama, ini saya kenalan dulu nih sama lingkungannya, ya. Teman-teman sudah download semua, ya. Saya lihat materi saya sudah diunduh sampai hari ini hampir 200 viewer dan sudah diunduh lebih dari 100, ya. Jadi teman-teman saya yakini sekarang sudah punya materi saya, ya, kemudian juga sudah menginstall dan mengunduh lisensi student version dari PTV. Ya, PTV sendiri itu menyediakan 3 lisensi gratisan, ya. Jadi nggak perlu bayar, tinggal download saja. Yang pertama adalah demo version. Nah, demo version ini ukurannya besar, ya, size-nya besar, nggak bisanya cuma 2 kalau demo version ini, nggak bisa disimpan dan nggak bisa di-print. Ya, itu yang harus Anda pahami dulu. Jadi kalau Anda download demo version, pasti dijamin fungsi save-nya nggak nyala, nggak diaktifkan. Ya, kemudian kita ada lagi satu yang gratisan lagi yang kita gunakan hari ini namanya student version. Nah, student version itu bisa di-save, bisa di-print, ya, tapi ukurannya kecil. Yang nanti ukurannya apa pasti kita akan masuk ke ukuran daripada lisensi ini. Jadi itu bedanya demo dan lisensi. Nah, kita juga menyediakan yang versi gratisan lagi, satu lagi namanya thesis license. Tapi ini nggak bisa diunduh sebelum minta dulu, ya. Minta dulu, kemudian kita jadwalkan interview antara mahasiswa dan dosen pembimbing, ya. Kemudian kita tanya-tanya, kemudian kalau sudah approve, baru nanti kita akan kasih. Ya, itu cuma berlaku sampai 6 bulan, 1 semester, dan harapannya tugas akhir itu selesai dalam 1 semester, ya, jangan molor gitu, ya. Nah, setelah selesai nanti tugas-tugasnya yang sudah dimodelkan dikirim ke PTV, punya tanggung jawab seperti itu.
Ya, itu gratisan juga, itu size-nya besar sesuai permintaan kita, butuhnya saya butuh ini, butuh itu, ya. Tapi kalau mintanya aja nggak spesifik, pasti diarahinnya pakai student version, ya. Ya sudah, kamu pakai student version aja. Nah, sekarang tugasnya kalau teman-teman meminta thesis license, harus tahu dulu nih, modulnya apa saja, kebutuhan analisisnya seperti apa, sesuai nggak dengan usulan proposal atau tuh penelitian kita, ya. Jadi supaya mintanya tuh jelas, oh saya di PTV saya butuh modul yang ini, modul yang itu, modul yang ini, ya untuk analisis seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Oke, nah sekarang kita pengenalan lingkungan dulu nih, ya. Ini adalah tampilan pertama visum kita, ya. Ini ada visum 2022. Ini adalah versi terakhir kita yang kita miliki. Nah, kemudian di sini ada SP04, Service Pack 04. Nah, SP ini adalah update minor. Jadi kalau kita itu yakini bahwa tidak ada software yang dibuat sempurna baru dijual, ya tidak ada apapun itu, termasuk Windows, ya. Jadi Service Pack ini dia selalu untuk mengeliminasi kesalahan-kesalahan kecil di dalam software itu, namanya bugs, ya itu banyak ya program-program bahasa. Nah ini Service Pack ini biasanya tuh sebulan sekali, ya biasanya sebulan sekali, tapi ada juga sebulan 2 kali, 3 kali ya, tergantung kebutuhan Service Pack. Nah ini kalau yang ini, yang 2002 ini namanya major update. Ya kita dapat versi 2022, nanti adik kelas kalian yang ikut program sejenis ini sudah nggak pakai yang 2022, sudah lagi pakai versi yang 2023. Ya seperti itu. Ya jadi berkembang terus softwarenya. Ya. Nah kemudian di sini paling atas nih, ya kita ada seperti juga program Microsoft lainnya ya, namanya apa? Drawdown menu, ada file, edit, view, list, base data, traffic, signal control, simulation, evaluation, presentation, test, action, dan help. Ya ini drawdown menu, jadi kalau ditunjuk dia akan turun baru kita pilih. Ya, coba kita tes dulu sekali lagi ya. Nah, sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu nih tadi ukurannya lisensi ini apa, batasan lisensi ini apa, limitasinya apa. Maka kita klik di sini help, kemudian license. Ya, help kemudian license. Nah, kita akan dapat nih ya informasi terhadap lisensi yang kita gunakan. Nah, ini ya maksimum signal control ya kalau student version berapa? 10 ya? 10 bener nggak? Dapat ada yang jawab 10 nggak di chat ya? Ini maksimum. Jadi hanya 10 simpang yang Anda bisa lakukan dengan student version. Kalau dari 10 gimana, Pak? Ya kita buat file yang berbeda, ya kita file name-nya berbeda, ya kalian kalau punya batasan seperti itu. Lo pasti gitu kok sampai 1 juta kurang 1. Ya ini pakai lisensi yang lain, ya lisensi marketing ya. Saya dikasih sampai 1 juta simpang, ya saya bisa analisis menggunakan lisensi. Network size-nya saya bisa punya 42.000 km kali 42.000 km. Jadi saya bisa memodelkan jaringan dari Anyer sampai Banyuwangi, ya dari satu pulau Sumatera itu bisa ya, satu pulau Bali itu bisa. Tapi yang dianalisis tergantung jumlah simpangnya nih, ya. Simpang Kota Magelang itu ada berapa? 20, 30, ya. Yang bersinyal berapa? Ya, ini tinggal dicari saja, ya. Nah, itu disesuaikan. Jadi batasannya adalah signal control ini adalah jumlah simpang bersinyal. Yang tidak bersinyal tidak perlu ya dimasukkan. Jadi yang simpang bersinyal saja ada berapa satu kota itu. Kemudian luasan areanya kalau di student version 1 kilo kali 1 kilo. Kalau kita yang lisensi berbayar ini 42.000 km kali 42. Atau bahasanya unlimited ya. Link behavior type ini unlimited. Periodenya kalau student version dapatnya berapa? 600 second ya 10 menit lah ya, lumayan ya. Nah, kalau saya dapatnya simulasinya itu sampai dengan 1 miliar kurang 1 second. Ya, artinya saya bisa mensimulasikan pergerakan lalu lintas selama 7 kali 24 jam. Ya, kali 3.600. Banyak ya kira-kira detiknya. Nah, pedestrian ini itu sudah ditanamkan dalam setiap lisensi jumlahnya 30. Jadi kita bisa mensimulasikan pedestrian simulation ya sebanyak 30 orang. Kalau lebih dari 30 orang gimana, Pak? Ya dia tetap akan muncul, tapi yang dilakukan analisis hanya untuk 30 orang pertama. Ya, ini. Nah, ini ukurannya banyak lagi ya. Kita ada ukuran selain 30 ini ada ukuran yang paling kecil untuk student itu ada 1000, kemudian 5.000, 10.000,
ya kemudian 50.000 dan 100.000. Ya, kita juga untuk pedestrian simulation ini sudah digunakan untuk skenario evacuation plan di Stadion Jakarta International Stadium ya yang baru itu. GBK juga udah waktu Asian Games kemarin ya bagaimana kita melakukan software ini untuk melakukan skenario evakuasi. Jadi kalau ada kebakaran di dalam stadium itu ya bagaimana kita mendistribusikan penonton ya secara aman. Ya, tujuannya itu. Kalau Fishwalk sendiri ya nggak hanya keterpaduan dengan angkutan umum ya, banyak kasus-kasus pedestrian pejalan kaki yang menggunakan Fishwalk. Itu salah satunya ya kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri ya apa contohnya? Ya the pedestrian extreme situation kan pada saat apa tuh? Pada saat haji ya. Ya kalau dulu ya sebelum pandemik itu pada saat haji, pada saat apa tuh? Lempar jumroh ya, itu kan the extreme pedestrian in the world ya. Itu kondisi yang paling ekstrim di mana 5 juta umat gitu, 5 juta orang bergerak dalam satuan waktu yang terbatas. Mereka biasanya mengejar sunnahnya antara lohor sampai asar gitu ya untuk melempar jumroh. Ya, nah itu kalau kesempatan nanti Anda atau yang sudah berhaji pasti sekarang sudah menikmati jalannya lebih enak ya. Kalau dulu ada terowongan Mina itu, nah itu kasusnya tidak ingin lagi dilakukan oleh pemerintah Saudi dan mereka membayar PTV untuk melakukan simulasi pedestrian ya. Dan akhirnya yang Bapak Ibu nikmati kalau haji itu sekarang ya dengan terowongan yang baru, dengan rute perjalanan yang baru itu hasil daripada Fishwalk ya kita punya. Ya itu saja. Ini nggak ada expire-nya ya, kalau teman-teman ini ada expire, saya ada expire-nya di sini sampai 31/12 sampai 2022. Dan teman-teman bisa dapat setahun, nanti tahun depan akan ada keluar versi terbaru. Ya, kemudian modul apa yang sudah didapat kalau di student version, nggak lumayan banyak lah ya, tapi tidak sebanyak saya nih, ya nggak apa-apa ya, karena lisensinya berbeda. Nah biasanya dapatnya public transport dapat, dynamic assignment dapat ya, gratis ya. Dari modul yang ada saja di student version itu bisa dapat berapa tuh? Ya 10, 15 judul tesis ya. Skripsi sudah bisa kita lakukan ya. Sector control nggak semuanya juga loh kita pakai ini. Nggak semuanya juga. Biasanya dipakai di Indonesia cuma fisik sama FAB saja ya. Yang lainnya nih di belahan dunia lain. Mungkin nanti Jakarta Surabaya pakainya SCAD udah. Ini ada di Amerika, ada di mana ya, tapi nggak di Indonesia nggak dipakai. Ya nggak banyak. Itu saja terkait dengan lisensi kita yang kita miliki. Nah, sekarang masih dalam rangka pengenalan lingkungan. Nah, di sini ada toolbar button nih, toolbarnya nih ya. Ada new, teman-teman adik mahasiswa udah tahu semua ya. Open, save, undo, redo ya. Terus kemudian nih quick view ya. Kemudian ini yang segitiga biru untuk menjalankan simulasinya, ini untuk pause, ini untuk stop, ini pada saat pause pada detik keberapa ya. Nah, Windows berikutnya ya, ini Windows berikutnya ini ada namanya start page ya, ini informasi daripada vSIM sendiri ditampilkan pada halaman pertama. Apa saja yang sudah kami perbuat untuk memperbaharui software-software ini, maka dia akan tampil di sini. Termasuk juga link untuk example, tutorial first step, technical support dia sudah simpan di sini. Nah, di sebelah start page ini ada network editor nih. Nah, network editor ini kita sudah dilengkapi dengan peta jaringan jalan seluruh dunia. Ya, ini di petanya ini kita ada dari Bing Map. Bing Map itu dari mana? Dari Microsoft. Ini tampilannya Bing Map. Ya, namun kalau teman-teman yang versi gratisan, ya dapatnya apa? Dapatnya dari ini Gear, ya default. Nah, ini BTV default ini, maka petanya adalah peta dari produknya Here, karena provider peta di dunia ini cukup banyak ya, nggak cuma Google Maps aja ya. Banyak prosedur TomTom ya, Here, terus kemudian Navdeck ya, terus ya banyak lah ya kalau dicari produk. Nah yang saya suka ya di sini itu kita bisa search ya. Nah ini ada tombol-tombolnya di sini, tombol network editor. Nah ini tombol globe-nya ini kalau menampilkan peta latar dari peta digital ya. Ini bisa kita matikan ya dengan menekan tanda globe-nya ini bisa kita matikan. Kalau kita membutuhkan peta ya kita tinggal nyalakan globe-nya.
ya. Kiranya saya nggak tahu Magelang, saya tinggal search di sini aja lokasi nih, search location, maka saya panggil di sini Magelang, ya, kota Magelang. Nah ini Magelang Indonesia, search, maka otomatis dia langsung membawa peta jaringan jalan di kota Magelang. Udah punya peta latar, peta dulu saya susah ya kalau nyari peta kayak begini ya. Kita mesti ngemis-ngemis ke Barkursus Tanal ya, minta petanya ya. Sekarang udah nggak ada Barkursus Tanal ya, adanya Badan Geospasial ya. Dulu kita nyarinya, berburunya peta digital ini hanya dari Barkursus Tanal karena dia yang punya teknologinya, peta satelitnya. Sekarang udah umum ya, peta-peta ini sudah publish di data digital kita. Nah sekarang tinggal kita bangun nih ya jaringan jalannya. Kita mau menggambar ya harus menggambar satu-satu ya, namanya tracing di sini. Ya ini tinggal dipakai saja. Nah, ingat batasannya kalau sedang versinya 1 kilo ya. Kalau Anda punya yang versi berbayar tentunya satu kota Magelang ya pasti bisa. Tinggal nanti analisisnya simpang mana sama simpang mana. Ya kalau sudah satu student berhasil ya jangan satu simpang ya, harus 2 atau 3. Jadi naik kelas penelitiannya. Ya. Jadi nggak hanya satu. Sayang kalau cuma satu simpang menggunakan VISIM itu sayang ya. Baiknya pakai MKJI aja udah beres itu ya. Pusingnya sama ya. Pakai MKJI kalau satu simpang, analisis satu simpang ini aja pakai MKJI aja. VISIM bukan untuk analisis satu simpang ya, tapi untuk jaringan simpang ya, seperti itu. Oke sudah ya. Terus ini ada apa saja nih di network editor ya? Ada edit basic parameter ya. Ini saya tutup dulu ya pertanyaannya, pusing. Nah ini saya di sini edit basic parameter ya, kemudian toggle bright frame ya, kemudian nih background map ya, kemudian location, kemudian apalagi nih ya, synchronize auto zoom ya, kemudian di sini yang kotak pakai garis merahnya namanya show entire network, zoom in zoom out, udah pada tahu ya teman-teman, previous view, next view. Nah ini kalau buat video kamera position, terus di sini sniff mode. Di sini ada penggaris ya, mengukur jaraknya berapa. Di sini kemudian ada rotate mode, ya, ini nyala kalau 3D-nya nyala ya. Kemudian karena 3D-nya nggak nyala, jadi dia nggak nyala di sini. Kemudian ini kamera untuk motret, jadi jangan pakai HP, tinggal di screen aja. Ini maka dia akan screenshot. Ini yang sisi horizontal, yang sisi vertikal kita ada shortcut-nya untuk define major flow, ya, kemudian pedestrian crossing, kemudian railway crossing, ya, rem meter, ya, parking lot, ya, ini kita sudah siapkan khususnya. Nah di network editor ini kita ada skala di sini, ya, nah, kita bisa tambahkan nanti atribut yang lain. Kemudian di window sebelahnya ini ada network object, ya, network object itu ada link, ya, desire speed decision, ya, reduce speed, ya, kemudian konflik area, priority rules, ya, kemudian stop sign, signal head, dan detector. Nah ini ada dibagi dalam beberapa blok. Blok utama ini kalau kita urusannya sama jalan. Ya ini urusan sama jalan. Dari link sampai detector ini urusannya sama jalan. Sementara blok yang kedua dari vehicle input sampai public transport line itu urusannya sama kendaraan. Ya, kemudian ini yang blok ketiga dari node sampai dengan section ini urusannya dengan output nanti. Output apa yang kita mau cari ada urusannya dengan di sini. Nah, yang ketiga ini dengan sisi artnya VISIM ini bagaimana masukkan background image, kemudian pavement marking, kemudian 3D signal, ya static 3D model, ya kalau kita lihat simulasinya ada rumah, ada pohon, nah itu bagaimana kita menyisipkannya, nanti kita masuk ke sini. Nah yang merah ini untuk mengetahui jumlah orang maupun jumlah kendaraan yang ada di jaringan kita ini. Dan yang terakhir, blok terakhir itu ada yang kuning-kuning ini untuk pedestrian simulation. Ya, baginya seperti itu, blok-bloknya. Kemudian level, nanti karena belum ada ya kita satu saja ya, belum ada. Kemudian backgroundnya juga belum ada, jadi informationnya belum ada, dan paling bawah ini quick view dan snapshot. Ya. Oke, kalau ke bawah udah, sekarang ke samping belum nih. Ya, ke samping ini belum. Ya, seperti apa ke samping toolsnya? Oke, untuk ke samping kita coba dulu contoh model yang sudah jadi. Silakan teman-teman buka menu help.
kemudian example, kemudian kita buka open demo directory. Bisa? Help, example, kemudian open demo directory. Nah, kita dalam open demo directory, kita masuk ke dalam roundabout billing.us ini. Ya, di dalam roundabout billing.us ini, kita ada namanya roundabout billing. Ya, ini adalah vsim input file. Ya, ini cara bukanya jangan double klik. Kalau double klik nanti dia membuka lagi vsim-nya karena sudah terbuka, jadi di dragging saja. Klik kiri, tahan, geser, dan dragging saja caranya. Oke, ini file yang sudah jadi. Nanti kita akan coba buat seperti ini, gitu ya. Jadi kalau saya nyalakan petanya, dia ada dua peta latar, yang satu peta AutoCAD, ya, yang satu peta dari internet. Jadi ini lokasinya bandara di Amerika yang mungkin sedang melakukan perluasan lahan parkir, ya. Contohnya itu. Silakan kalau ada pertanyaan, ya. Bisa dibuka? Ya, mudah-mudahan bisa.